Halo guys. Oke, kita dari akun tryout cpns.id akan sebentar lagi akan melakukan live TikTok membahas soal TIU. Oke, selamat pagi semuanya. Ini yang baru gabung, baru 8 orang ya. Kita tunggu 1 menit 2 menit supaya pada gabung semuanya ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Sehat selalu? Bahagia? Atau sedang sedih? Atau sedang galau? Oke, galau, pekerjaan katanya ini susah banget, macet, atau misalnya sekolah rumit, mau ujian, mau SBMPTN, mau CPNS, ini belum persiapan kayak gitu ya. Oke, sebentar lagi dari akun cpns.id kita akan membahas soal-soal CPNS, khususnya membahas soal-soal TIU ya. Jadi bagi kakak-kakak semua silakan stay tune di akun cpns.id ini ya, karena aku Ica akan membersamai kakak-kakak semua 1,5 jam ke depan untuk membahas soal-soal TIU. Oke. Udah 9 orang, kuy. Ayo gabung yang lain. Ya. Kita mulai 1 menit lagi ya. 10.04 kita akan mulai ya. Oke, Kak, ini akun apa ini? Jadi akun cpns.id. Jadi di sini di akun cpns.id ini akan membahas soal-soal mengenai CPNS, itu baik TIU, TWK dan TKP. Jadi setiap minggunya, setiap hari Rabu, terutama hari Rabu jam 10 nih, kita bakalan live ya, langsung live TikTok mengenai soal-soal TIU bareng aku ya guys, bareng aku. Nama akunya Anissa, tapi dipanggil Ica Marica, hey gitu ya. Oke, sekarang sebentar lagi ya kita akan mulai. Oke, di sana cuacanya gimana? Kalau di sini mendung dingin gitu deh. Oke, semoga di sana nggak hujan ya, atau yang lagi beraktivitas nggak kehujanan. Kalau misalnya kehujanan, semoga hujannya jadi berkah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Anissa. Aku sebagai mentor dari tryoutcpns.id. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal TIU. Jadi kita akan live TikTok selama 1,5 jam. Kenapa sih Kak ini live-nya tiap minggu selalu konsisten? Ya iya dong, konsisten. Soalnya sebentar lagi nih di tahun ini itu kayak udah beredar luas di seluruh antero Nusantara atau seluruh antero Indonesia. Kalau misalnya di sebentar lagi akan pembukaan CPNS. Nah, makanya dari sekarang kita mulai nih belajar. Dimanapun kakak-kakak semua, silahkan kakak-kakak mengambil pensilnya, mengambil tabnya, atau mengambil kertas untuk coret-coret semua. Fungsinya buat apa? Nanti kita akan membahas soal. Jadi bahasnya bukan sama aku doang loh. Jadi kita akan sharing soal. Jadi caranya kayak gimana? Aku akan nampilin soalnya satu soal per soal. Kemudian aku kasih waktu nih 30 detik buat kakak-kakak nulis atau ngerjain soal. Kalau misalnya kakak-kakak udah tahu jawabannya, silakan di kolom komentar ya. Langsung A, B, C, D gitu ya, komen. Atau misalnya jadi pendengar yang aktif yang komen-komen di chat box ya. Terus kalau misalnya masih bingung atau misalnya kok pembahasannya B sih, aku kan Mbak C gitu. Kalau misalnya masih bingung, pengen nanya-nanya, pengen mendebat, bebas banget guys ya. Di sini sangat bebas untuk kita berdiskusi. Jadi ngebahas soal itu antara dua arah, bukan aku doang yang ngebahas, tapi kakak-kakak juga ngebahas ya. Oke, B. Oke, Kak Arif udah bilang B. Belum Kak, soalnya juga belum ada ya. Oke, kita akan mulai bahas pertanyaan nomor 1. Nomor 1 saya bacakan dulu ya.
Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbandingan tersebut dalam waktu setengah hari? Nah ini ya, ini aku kasih waktu 30 detik dari sekarang. Silakan kakak-kakak jawab soal ini ya. Oke. For information, bagi kakak-kakak yang baru join ya, kakak-kakak yang baru join banget, kalau misalnya taucpns.id ini kita membuka tiap minggunya itu ada apa? Ada TO-nya pendaftarannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pelaksanaan TO-nya itu dari hari Sabtu dan Minggu. Itu secara gratis. Itu 110 soal dengan TIU, TKP dan TWK. Kemudian hasilnya nanti akan ada skornya live langsung kayak apa? Kayak soal CPNS kayak biasa. Itu ada di taucpns.id ya guys ya. Oke, ini udah jawabannya, ada yang A, ada yang 16, ada yang B. Oke. Ini belum seperti paduan suara yang seragam ya, masih beragam ya. Seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda. Oke, kita jawab ya. Sebentar, kita lihat. Oh, maaf. Ini ada kesalahan teknik. Sebentar ya, guys. Ini malah gak dicolokin. Aduh, please ya. Oke. Nah, udah siap ya. Oke, suatu pekerjaan diselesaikan dalam 8 orang. Diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Oke, for information guys, kalau misalnya kamu melihat satu soal panjang kayak gini, kalian harus tulis dulu kalimat matematikanya ada setiap kalimat. Kita lihat satu kalimat sampai titik ya. Ini 8 orang dalam waktu 4 hari. Berarti 8 orang. Waktunya berapa hari? 4 hari. Nah, kayak gini langsung dikotret. Kalau misalnya TIU gak bawa coretan ya, mau di tab, mau di kertas langsung. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam setengah hari? Kalau misalnya setengah hari, ini berapa X-nya? Ya, oke. Logikanya, kalau 4 hari, itu 8 orang. Kalau setengah hari, makin sedikit waktu yang disediakan, berarti otomatis ini akan semakin banyak orang. Ya. Kalau semakin banyak orang, jadi logikanya ini lebih besar daripada 8 gitu ya. Oke, berarti ini 8 orang, ini lebih 8 orang, berarti meningkat ya, nilainya meningkat. Kalau ini dari 4 hari ke setengah hari nilainya menurun. Nah ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan itu ada 2 ya. Perbandingan senilai atau yang berbalik nilai. Berbalik aja ya. Oke, kalau yang senilai misalnya kayak gini. Kalau yang senilai itu contohnya, kalau misalnya aku pengen beli 2 buah, 2 semangka, itu harganya 10.000. Kalau pengen aku 4 semangka, berarti harganya 20.000. Jadi semakin besar nilai ini, yang sebelah sini semakin besar, yang nilai sebelah sini juga semakin besar. Ini yang senilai. Ya, biasanya harga, kemudian beli baju, beli sesuatu. Kalau berbalik nilai itu contohnya dalam pekerjaan membangun rumah biasanya. Itu biasanya yang berbalik nilai. Sekarang kita yang berbalik nilai. Gimana nih rumusnya? Ya. Rumusnya itu adalah 8 per X kan ini sama dengan ini dibalik. Yang sebelah sini dibalik. Setengah per 4 ya. Kalau yang senilai mah oke, kita yang berbalik dulu. Nanti yang senilai aku dapat infonya ya. Dikasih tahu lagi. Nah, kalau yang kayak gini baru kita dikali sila.
8 dikali 4 adalah 32. X dikali setengah berarti setengah X. Kayak gini. Terus gimana lagi? Kita tulis X-nya di sini. Ini asalnya dikali, pindah ruas jadi dibagi. 32 dibagi setengah. Itu kan sama dengan 32 dikali 2 per 1. Oke. 32 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 64 sama dengan X. Jadi, kalau 4 hari butuh orang 8 orang, sebanyak 8. Kalau misalnya pengen setengah hari butuh orang sebanyak 64 orang. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya guys? Oke. Kenapa ini malah ada banyak yang 16? Kakaknya keliru. Ini setengah kayaknya itu dibagi 2, bukan dikali 2 per 1. Kan kalau misalnya 32 dibagi 1 per 2 itu tuh langsung bisa dibalik 32 dikali yang bagi jadi kali 2 awalnya penyebut jadi pembilang kali 2 per 1 kayak gitu maknanya jadi 64 gitu ya. Oke. Widih, ada yang 64 dan ada yang 16 dan ada yang 32. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada yang ingin diperdebatkan atau ada yang ditanyakan atau yang masih bingung atau ini, wah Kak ini masih gampang soal-soal tiunya ya, karena masih permulaan ya. Atau kita lanjut? Lanjut dulu guys. Lanjut. Oke, silakan di kolom komentar kalau pengen bilang lanjutkan. Gaskun gitu ya. Oke, next. Oke. Aku kasih soalnya. Nilai kata-kata ulangan bahasa Inggris suatu kelas yang berjumlah 30 orang adalah 75. Jika ditambah 5 murid yang baru, maka nilai kata-katanya menjadi 76. Maka nilai kata-kata dari kelima murid yang baru ditambahkan adalah, oke ini lumayan panjang, lumayan berbelit-belit, aku kasih waktu 2 kali 30 detik ya. Oke, for your information, bagi kakak-kakak semua yang baru join nih, kita ada TO. TO-nya itu ada yang gratis. Itu pendaftarannya dari Senin sampai Sabtu dan pelaksananya hari Sabtu sampai Minggu. Nah, kemudian soalnya ada apa? TIU, TWK, dan TKP full 110 soal. Kemudian setelah itu, kalau misalnya di sana juga ada skor, kita ada jawabannya ya, ada pembahasannya, tapi nggak bisa di-download. Kalau kakak-kakak pengen ngedownloadnya, jawabannya dan penjelasannya secara detail sekali, itu bisa di-download, tapi bayar dulu 10k. 10k tuh cukup apa ya gak sih sekarang? Buat beli bakso aja kurang gak sih? Tapi cukup ya buat ngedownload PDF dari soal-soal jadi jawaban 1 TO. Kalau misalnya di seluruh yang daftar ke TO ini ranking 1 dia bakalan dapat hadiahnya apa? 1 bundle video dan itu isinya ratusan video-video penjelasan yang lengkap ya, ada TIU, TWK, dan TKP seperti itu guys. Oke. Kakak lihat nomor 1. Oke. Nanti ya. Nih aku lihat nomor 1 ya. 5 detik buat ISS. Oke, 1 2 3 4 5. Cus, dah ya. Oke, isinya 82. Bener nggak sih 82? Gimana sih caranya? Hai. Oke. Nilai kata-kata ulangan bahasa Inggris suatu kelas berjumlah 30 orang. Berarti suatu kelas ada 30 orang, ya. Rata-ratanya kalau biasanya aku nulis kalau rata-rata itu X bar ya. X bar itu 75 ya, X bar 1. Kemudian ini jumlahnya 30. Kalau jumlah biasanya aku nulis N 1. Oke. Jika ditambah 5 murid baru, berarti total jumlah total siswanya sekarang berapa? N totalnya berapa sekarang? Tulis dulu N2-nya ya. N2-nya 5 murid baru ya.
5 orang. Oke. Maka nilai rata-ratanya ini jika ditambah murid baru, nggak tahu ini rata-ratanya berapa. Titik-titik. Kemudian jika ditambah murid baru, kalau ditambah setelah 35 berarti kan setelah jumlahnya n totalnya 35 orang, maka jumlah rata-rata totalnya, total semuanya berapa rata-ratanya? 76. Jadi berapakah nilai rata-rata dari kelima murid baru yang ditambahkan? Berarti yang ditanyakan adalah X bar 2. Oke. Nah, kita lihat rumusnya. Biasanya rata-rata itu X itu sama dengan jumlah atau total nilai. Ini biasanya X per jumlah anggota. Oke, nah terus kita lihat N totalnya X. Kita kan X totalnya berapa? 76 sama dengan kan N 76 sama dengan rumusnya 30 dikali 75 ditambah yang 5 orang ini 5 orang dikali X2, X bar 2 dibagi. Jumlah anggota berapa? Jumlah anggota semuanya 35. Oke. Dari sini kita pindahkan ke sini. Asalnya pembagian jadi perkalian. 76 dikali 35 sama dengan 30 dikali 75 ditambah 5 X bar 2. Oke. Nah, 76 dikali 35 adalah 2660 ya. Aku hitungin nih biar cepet ya guys. Oke, 30 kali 75 berapa guys? 2200 berapa? 2250 ditambah 5x2. Oke, dari sini kita ke sini. Ini kan dijumlah, pindah ruas jadi dikurang. 2660 dikurangi 2250 sama dengan 5x bar 2. Ya, berarti berapa ini? 410 sama dengan 5x bar 2. 410 dibagi 5 sama dengan x bar 2, ini 82 sama dengan x bar 2. Jadi jawabannya adalah yang benar sekali kakak-kakak semua. Jawabannya adalah yang E. Oke. Ini nggak ada cara cepatnya kak. Sebenarnya kalau kakak-kakak semua sudah sering mengerjakan soal kayak gini ya. Aku sering misalnya ngerjain soal ini dalam waktu 1 menit atau 30 detik itu bisa. Aku tahu X ini berarti langsung ke sini tahap ini, langsung dari tahap ini langsung ke tahap ini, langsung coret-coret langsung bakal tahap ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh sekarang ngasih taunya secara detail. Kenapa secara detail? Karena ada yang masih belum paham. Tapi kalau misalnya kakak-kakak udah sering, kakak-kakak bakal lebih cepat. Dan yang kedua akan bisa loncat-loncat jawaban. Misalnya yang ini nggak usah ada nantinya. Yang ini nggak usah ada. Jadi yang ini juga nggak usah ada. Jadi langsung dari yang isi ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini langsung ke yang ini, kayak gitu. Jadi 4 baris juga cukup, kayak gitu ya guys. Oke, ada pertanyaan yang lain? Gimana? Lumayan panas ya, pagi-paginya lumayan agak-agak panas. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini biasanya sering ada, ya. Oke. Nah, jika nilai X adalah 9, maka nilai dari 9 kurung buka 3X min 5 ditambah 39X plus 1 dikurangi 2X. Oke, 30 detik dari sekarang.
Oke, for your information bagi kakak-kakak semua yang baru join, nah kakak-kakak kan ini ngejain TITU tuh kadang aduh pusing banget nih harus ngejain di layar, ngejain bawa kertas dan lain sebagainya. Tenang kakak-kakak, kita punya solusinya. Kita bisa di sini ada buku CPNS. Sebenarnya ini bisa dicek di keranjang kuning. Di sini ada buku-buku soal CPNS, baik itu TWK, baik itu TKP, TWK dan TIU, dan juga di sini ada soal hotsnya, ada SKB dan soal-soal SKD-nya. Ya. Kemudian ada dua enggak sih? Ini ada satu lagi, ini lengkap juga. Jadi ada SKB-nya, ada SKD-nya, SKD-nya berbagai bidang, kemudian bisa dikejain kapan aja, di mana aja, langsung di sini. Materinya sangat lengkap dan soal-soalnya juga sangat lengkap ya. Terus juga ada full pembahasan, paket psikotes juga, SKB juga, kisi-kisi terbaru. So, buka aja ya guys di keranjang kuningnya ya. Keranjang tuh itu ada tuh, dia bisa cek langsung di bawah ya. Yang warna merah ini, harganya ada juga ya. Oke. Kita bahas guys, kita bahas aja ya. Oke. Nih, jika nilai X adalah 9, maka nilai dari ini kita lihat. Jangan dulu kalian masukkan nilai X ke 9. Ya. X sama dengan 9. Jangan dulu dimasukkan. Tapi kakak-kakak harus masukkan dulu penyelesaian X-nya. 9, 3X min 5 ditambah 3, 9X plus 1 dikurangi 2X. Nah, berarti kalau ini dikali ke sini dulu. 9 kali 3X, 27X. 9 kali min 5, min 4, 5. Ditambah 3 kali 9X, 27X juga. 3 kali 1 ditambah 3, min 2X. Kita selesaikan yang X semuanya. 27X ditambah 27X dikurangi 2X. Ini satukan, min 45 ditambah 3. Berarti ini berapa? 27 tambah 27, 54 dikurangi 2, 52X min berapa ini? Min 45 ditambah 3, min 42 ya. Oke, terus baru dimasukkan ya. 52 dikali 9 dikurangi 42 ya. Berarti ini 46, ini hasil ini 468 dikurangi 42 sama dengan berapa? 426. Jadi jawabannya adalah yang B. Widih, ini udah kompak ya, yang B semua. Berarti kakak-kakak sudah seperti apa? Sudah seperti paduan suara ya, seragam dan pada bisa. Semoga bukan cuma sekarang doang kakak-kakak bisa ngejain. Semoga pas TO di trayocpns.id juga bisa ngejainnya. Dan juga pas CPNS benerannya bisa ngejainnya. Amin ya Allah ya. Amin, amin yang paling tulus gitu ya. Udah kayak lagu aja ya. Kita lanjut guys. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini ada XY ini ya. Jika X sama dengan 2Y, Y sama dengan 2Z, dan Z lebih dari 0, maka kita mulai 30 detik dari sekarang. Okay. For information bagi kakak-kakak yang baru join di sini di TO di akun TikTok trayocpns.id ini, kakak-kakak kalau pengen TO nih, aku merasa aku harus TO, ini penting biar kemajuan umat gitu ya, biar lolos CPNS. Gimana caranya? Bisa kalian bisa masuk ke www.trayocpns.id, daftar di sana ya guys. Oke. Masih pagi loh Kak, iya kan sarapannya sama Tiu ya. Mau SS, oke sebentar nih nomor 3 nih, oke aku SS ya. Nomor 3 jawabannya berapa? Aku kasih tahu 5 detik, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, Pak, bangun tidur langsung pemanasan otak ya. Iyalah ya, kita biar otak kita encer gitu ya. Apa sih encer? Saya kayak gitu ya.
Oke, kita bahas guys, bahas ya. Oke, nanti ya kalau udah beres aku nomor 1 aku balik lagi sebentar. Oke, X sama dengan 2Y. Oke, X sama dengan 2Y. Y sama dengan 2Z. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, si Y-nya diganti sama 2Z. Berarti X sama dengan 2, Y-nya diganti sama 2Z. 2Z. Berarti X sama dengan 4Z. 2 kali 2Z, 4Z. Berarti ini, yang ini, sama yang ini. Oke, kita bahas ya. X kurang dari, lebih dari, Y lebih dari Z. Lihat. X sama dengan 2Y. Kalau kita pengen Y pindah ruas dibagi 2. X per 2. Pasti lebih kecil nggak sih si Y itu daripada X? Karena ini setengahnya X. Setengah X sama dengan Y. Berarti ini salah. Z lebih besar daripada Y. Lihat di sini clue ini. Y sama dengan 2Z. Kalau kita pengen tahu Z ini kan dibagi 2 ya. Ini kali pindah ke sini Y per 2 atau setengah Y sama dengan Z. Berarti otomatis Y yang besar daripada Z. Kita lihat Z lebih kurang dari apa? Z kurang dari X. Kita lihat. Nih, lihat. X sama dengan 4Z. Kalau kita pengen Z, ini kan X per 4. Berarti Z, ini kan X per 4 itu 1 per 4 X. Ya. Jadi, si Z itu setara sama seperempatnya Z. Z itu setara dengan seperempatnya X. Berarti lebih besar X gak sih? Z-nya lebih kecil nggak sih? Z lebih kecil daripada X. Berarti jawaban yang C adalah benar. Jadi nomor 4 adalah jawabannya C. Ya. Gampang kok salah? Gampang A, B. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah C, guys ya. Ini main logika aja sebenarnya. Menyampaikannya nggak fokus sama sekali. Oke, fokus. Aku ulang lagi, ini aku ulang. Oke, gini lihat. Kita lihat. X sama dengan 2Y. Y sama dengan 2Z. Oke, kita fokus ke sini. Ya. Cara cepat ada nggak sih? Kak, lihat. Langsung ke nomor A, si A. Y lebih besar daripada X. Lihat. Si X aja itu tuh 2Y. Kalau kita pengen tahu si 1X itu 2Y, gak mungkin Y itu lebih besar. Contoh ya, contoh realnya. Si X tuh misalnya 1000. Ya. Si Y berapa? 2 kali Y, berarti Y-nya adalah 500. Berarti X-nya 1000, Y-nya 500. Jadi nggak mungkin. Oke, kita lihat. Z lebih dari Y. Ya, tadi saya tulis ketika Y-nya itu adalah 2Z, Y-nya si Y ini diganti sama 2Z. 1X sama dengan 1X sama dengan 2 dikali 2Z. Berarti X sama dengan 4Z. Nih, lihat. Jadi si X itu pasti lebih daripada Z. Gak mungkin si Z itu lebih besar daripada X. Karena si X mah cuma 1, si Z udah 4. Berarti ini salah. Berarti kebalik, Z kurang dari X. Benar. Karena si X itu lebih besar. 1X ini butuhnya 4Z. Berarti ini benar. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Logika, iya logika banget. Gak usah sebenarnya ini tuh semua gak usah, coretan ini tuh semua gak usah. Kenapa? Karena memang ini logika aja gitu. Kalau udah yang terbiasa 30 detik doang bisa gitu ya. Oke, kita lanjut ya.
Kak nomor 1 dan Guan DSS nih, nomor 1 nih. Aku ini ya kasih tahu 5 detik. 1 2 3 4 5. Udah ya, guys. Ini satu lagi 2 detik, 5 detik. 1 2 3 4 5. Dah, nomor 3. 1 2 3 4 5. Udah ya guys. Kita lanjut. Widih, ini gambar figural ya. Figural ini kelanjutannya yang mana? Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, for your information bagi kakak-kakak semua yang baru join, nih kalau TIU aku kasih tahu kita nggak bisa ngeliat layar terus, capek, tapi harusnya kayak gimana? Kita langsung ngejain di dekat soalnya, kita langsung coret-coret. Gimana biar bisa coret-coret? Itu gampang banget, kakak-kakak bisa cek di keranjang kuning. Di sini ada 2 buku CPNS kayak gini. Ini di sini lengkap banget. Ada SKB, SKD-nya. SKB-nya berbagai bidang ya, berbagai bidang. Kemudian ada materinya lengkap, kemudian ada pembahasan soal dan lain sebagainya. Kalau yang sebelah sini, ini yang sebelah sini nih, kalau yang kayak gini, ini tuh sama aja, sama juga. Ini ada soalnya HOTS, ada psikotes, ada SKB-nya, dan ada wawancaranya. Jadi kakak-kakak semua itu bisa banget check out di keranjang kuningnya ya. Oke, ini ada bukunya. Set. Oke. Jawabannya adalah yang katanya. Jawabannya oke, kita lihat. Oke, jadi aku kasih tahu ya, kalau misalnya figural itu ada 3 jenis. Ada yang cari yang beda, ya. Yang kedua, lanjutan. Yang ketiga adalah logika. Nah, kalau yang kayak gini biasanya figural itu nggak suka ada pertanyaan, suka ada gambar, langsung ada tanda tanya atau kolom kosong. Kalau yang kayak gini biasanya itu lanjutannya, ya. Kalau ada yang beda nanti ada penjelasan tapi sedikit. Logika juga gak suka ada soalnya gitu ya, langsung gambar-gambar aja. Kalau gini kita lanjutkan. Tips untuk figural ya, tipsnya adalah fokus pada satu bagian gambar. Ya. Jadi kakak-kakak semua jangan melihat keseluruhan gambar. Jangan banget, karena itu bakal membuyakan dan melamakan. Fokus pada satu bagian saja ya. Oke, contoh. Kita lihat di sini ada gambar tanda panah. Gambar yang kedua ada di bawah. Gambar yang ketiga ada di atas. Otomatis gambar yang keempat pasti ada di sini. Ya, kita lihat. Berarti yang jawaban ini pasti salah. Jawaban ini pasti salah. Nih, ini udah ada 2 yang sudah terhapus, tereliminasi. Sekarang kita lihat. Ini dari sini setanda panah. Kita lihat tanda panah. Sekarang tanda panahnya berputar 90 derajat dari sini ke sini. Jadilah ini. Dari sini berputar lagi 90 derajat. Jadilah ke sini. Oke. Berputar lagi 90 derajat. Jadilah ke sini. Berarti arahnya kemana? Pasti arahnya ke kiri. Dari sini kayak gini ya. Berarti sekarang ketika berputar nanti 90 derajat, berarti arahnya pasti ke sini. Berarti jawabannya yang tanda panahnya di bawah ya. Dan yang menghadap kemana? Menghadap ke kanan. Berarti yang ini salah. Sekarang kita lihat ya. Yang putihnya ada di kanan, ada di kiri. Ada di kanan, berarti ada di kiri lagi. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah yang kayak gitu. Ya. Jadi saya tekankan untuk soal figural, fokus pada satu bagian gambar.
Dianalisis satu per satu, setelah itu baru lihat jawabannya. Yang tidak memungkinkan langsung dieliminasi alias dicoret-coret gitu ya. Oke, lanjut guys. Nomor 4 pengen di SS nih. Oke, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, SS itu cuma 1 detik doang ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas yang lain ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, udah itu ya. Beberapa tahun yang lalu, Ridwan berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Pada waktu itu, yang beberapa tahun yang lalu, nggak tahu berapa tahun yang lalu, Ridwan berusia 15 tahun. Apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua dari usia adiknya, berapa usia Ridwan? Ya, 30 detik dari sekarang. Oke. For information, bagi kakak-kakak yang baru join, jadi kita tuh ada pendaftaran untuk TO setiap minggunya. Daftarnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sedangkan pelaksanaannya Sabtu dan Minggu. Soalnya 110 TWK dan TKP langsung dapat jawabannya dan pembahasan soalnya. Nah, kemudian tapi nggak bisa nih di-download pembahasan soalnya. Nah, bisa sebenarnya di-download. Gimana sih sebenarnya caranya? Caranya itu bisa bayar 10.000 atau 10K ya. Itu buat beli jus aja kayaknya nggak cukup nih. Itu bisa buat mendownload. Kalau udah bayar 10.000, 10K, itu bisa mendownload pembahasannya full 1 paket TO ya. Kemudian kalau misalnya paling gede nih nilai TO-nya guys 550. Nah ya, itu bisa dapat 1 bundle di leaderboard di hari Senin. Itu dapat 1 bundle video, ratusan video dan pembahasannya lengkap bahkan paket komplit, paket spesial buat kakak gitu ya. Oke. Silahkan kunjungi www.triocpns.id ya. Oke. Jawabannya apa? Jawaban nomor 6. Jawabannya adalah katanya. Cewek, cowok gitu ya. Oke. Beberapa tahun yang lalu, kita kasih clue ini. Beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun lalu. Usia Ridwan biasanya aku ini daripada A ya adiknya. Berarti R itu 3 kali A ya. Oke. Pada waktu itu usia Ridwan 15 tahun. 15 sama dengan 3A. Kemudian kalau kita pengen A berarti ini kan dipindah ruas jadi dibagi. 15 dibagi 3 sama dengan A. Berarti ini 5 sama dengan A. Kita ya. Kemudian, apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua daripada usia adiknya. Nah, kita harus cermati ya, kalau usia sekarang, kita jangan dulu langsung memasukkan nilai A-nya 5, R-nya 15, karena udah memasuki beberapa tahun yang akan datang. Misal, kalau sekarang itu usia Ridwan itu 15 tahun ditambah X. X itu tambahan dari beberapa tahun yang lalu ke sekarang, tapi aku nggak tahu makanya X ya. Kemudian A-nya itu sama dengan berapa? 5 ya, 5 tahun plus X. Oke. Kemudian kita lihat sekarang itu usia Ridwan 2 kali lebih tua. Berarti kalau yang sekarang Ridwan itu 2 kali A. Ridwannya yang mana? 15 plus X sama dengan 5 plus X. Jadi ini si R-nya diubah pakai yang ini, si A-nya diubah pakai yang ini, ya. Kemudian 15 ditambah X
ya, sama dengan 2 kali 5, 10, 2 kali X ditambah 2X. Kita pindahkan yang tidak ada X-nya. Berarti di sini asalnya plus jadi minus. 15 dikurangi 10 sama dengan 2X. Ini asalnya positif, pindah ruas jadi negatif, min X. 15 dikurangi 10 sama dengan 5 sama dengan X. Berarti si X-nya adalah 5. Berarti kita masukkan ke rumus ini. Si R itu 15 plus X sama dengan umur sekarang kan 15 plus 5 sama dengan 20. Si A sama dengan 5 plus X sama dengan 5 plus 5 sama dengan 10. Yang ditanyakan usia Ridwan. Berarti usia Ridwan adalah 20 tahun ya. Jadi 20 tahun. Jawabannya adalah yang E ya. Ya. Flashback 5 tahun yang lalu ya. 20 mantap. Kamu lihat. Ini udah dari tadi ya. Nanti aja di akhir aku screenshot kayak gitu ya. Nah, ini 20 tahun. Gimana tadi hitungannya? Kita lihat ulang Kak. Oke, aku ulang. Beberapa tahun yang lalu kan beberapa tahun Ridwan itu 3 kali dari adiknya. Berarti aku kasih clue-nya R-nya itu adalah 3A. Ya. Kemudian pengen tahu nilai A, berarti si A-nya si Ridwan itu 15 tahun. Berarti 15 tahun sama dengan 3A. Kemudian pengen tahu A-nya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kalau umur sekarang, itu kan beberapa tahun yang lalu, sekarang terus pengen tahu sekarang. Sekarang itu kan beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang harus ditambah tahunnya dari yang lalu ke yang sekarang. Misal X tahun. Berarti R itu sama dengan 15 plus X. A itu 5 plus X. Kita yang sekarang itu, Ridwan 2 kali lebih tua dari usia adiknya. R sama dengan 2A. Masukkan si R itu dari persamaan ini. R itu sama dengan 15 plus X. Ya. 2A, 2 kali 5 plus X. Berarti di otak-atik 15 plus X. Ini 2 kali 5, 10. 2 kali X adalah 2X. Ini 15 dikurangi 10. Dipindah ruas, 2X min X. X-nya dapat 5. Masukkan lagi dari sini ke jawaban sini. R sama dengan 15 plus X. 15 tambah 5 sama dengan 20. Maka jawabannya yang E. Begitu. Makasih Kak. Emang gitu Kak cara cepat. Salah maaf. Ya, karena nggak ada cara cepatnya. Ini harus tetap harus dirunut. Tapi aku kasih tips ya, kalau kakak-kakak semua, kalau soal kayak gini dirasa menyusahkan, skip dulu. Figural itu ada 9 soal dari 35 soal. Jadi CPNS itu waktu tahun kemarin 35 soal ya. Salah satunya adalah figural. Figural itu mudah, 9 sampai 10 soal. Kalau mau isi yang ini dulu. Atau biasanya yang lebih mudah adalah deret. Deretnya waktu kemarin cuma deret angka doang. Nah, deret juga itu 5 soal kalau nggak salah. Jadi, kerjakan yang mudah-mudah dulu, soal-soal cerita yang dikira susah, ini kataku mendingan dianggap soal susah dan diterakhirkan. Soal susah, ya. Oke. Oke ya. Next, ya. Manakah gambar berikut yang berbeda dicerminkan atau dirotasikan? Ini cluenya dicerminkan atau dirotasikan. Salah. 30 detik dari sekarang. For your information, bagi kakak-kakak semua nih yang baru join ya, kakak-kakak kalau misalnya pengen ngerjain soal langsung nih tanpa harus menunggu TO, tanpa harus menunggu live TikTok dari kami, itu bisa banget kakak cek di
Apa coba? Di keranjang kuningnya. Karena ada 2 buku di sini nih. Ada 2 buku yang kece badai. Ini aku tutupin muka aku ya. Di sini isinya apa? Di sini isinya adalah soal-soal SKB, soal-soal SKD. SKB-nya berbagai bidang. Terus juga ada apa lagi? Di sini juga materi-materinya lengkap. Ada materi, ada pembahasan soal, ada soalnya. Iyalah pasti ada soal ya. Pembahasannya, terus ada wawancara, ada tes psikotesnya juga. Ya, jadi ya lengkap banget. So bisa langsung check out di keranjang kuningnya. Oke, sip. Dah, pada bisa nggak? Oke, pada jawabannya adalah yang B. Nomor berapa sih ini? Nomor 7 ya. Jawabannya adalah yang B. B. Oke ya. Kita analisis. Kalau dicerminkan atau dirotasikan, biasanya itu gambarnya paling 2 gambar yang saling dirotasikan atau dicerminkan. Kita lihat. Taruhlah ini A. A itu dirotasikan atau dicerminkan. Tahu kan dirotasi? Kalau dicerminkan, kiri misalnya dicermin belah sini. Jadi belah sini ya. Kalau yang di sini asalnya di kiri, di kanan jadi di kiri karena dicerminkan. Ya. Misalnya yang ini. Ini kayaknya dicerminkan atau dirotasikan. Kita lihat. Ini kita lihat di rotasikan. Kita lihat dirotasikan ke mana? Rotasikan ke, kita lihat ke bawah. Ke bawah set kayak gini. Ya. Pilihan hasil rotasinya nggak ada. Kalau pilihan rotasinya dirotasikan ke bawah, berarti kayak gini. Berarti yang yang sebelah sini kayak gini, tek ya, yang sini gini, kayak nggak ada. Kalau misalnya dirotasikan, rotasinya bukan 90 derajat, tapi rotasi 180 derajat nih. Ini dari kiri jadi kanan, bisa jadi ini, ya. Kita lihat rotasinya, diputar 100, yang A diputar 180 derajat. Jadi yang ini ada di bawah karena dirotasikan jadi ada di kanan. Yang di atas, ini yang asalnya di atas jadi di bawah. Berarti A dan E itu bentuknya rotasi. Berarti jawaban ini salah karena si A itu hasil rotasinya adalah yang E. Kita lihat yang C. Hasil rotasinya mana? Coba ya, karena mirip-mirip dirotasikan juga sepertinya nih. Ya, atau ke sini kita lihat. Ini C dirotasikan, diputar, pasti diputarnya juga 180 derajat. Hasilnya kalau dirotasikan, yang ini asalnya di kiri harus di kanan. Oke, yang di kanan harus ada di kiri. Oh, berarti jawabannya adalah yang B karena C dan D juga adalah merupakan gambar hasil rotasi. Oke, lumayan ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, keren banget ini ungu-ungu. Iya, ungu-ungu jomblo gitu. Nah, B udah serentak ya semuanya, udah kayak paduan suara ya. Sekarang itu serentak, jawabannya adalah yang B. Nah kan kata saya juga tadi bilang figural itu gampang, makanya kalau misalnya kalian tes CPNS langsung buka aja soal-soal figural, langsung kerjain, itu soal mudah, langsung cek, langsung baru ke pembahasan yang lainnya ya. Oke, kita lihat nomor 8. Disebutkan toko Rudi membeli 4 barang A dan 2 barang B dengan harga Rp4.000. Yusuf membeli 10 barang A dan 4 barang B dengan harga Rp9.500. Harga 1 barang A dan 1 barang B yang dibeli Beni adalah 30 detik dari sekarang.
For information, bagi kakak-kakak yang ganteng, cantik, kece ya. Kalau kakak-kakak merasa ini tuh soal-soal aku nggak bisa, aku pusing, aku perlu latihan, kakak-kakak bisa banget latihan. Latihannya bisa ikutan TO tiap minggunya di www.tryoutcpns.id. Nah, di sana kakak-kakak bisa daftar dari Senin sampai hari Sabtu. Pelaksanaannya itu nanti akan dari hari Sabtu dan Minggu. Ya, pengumumannya hari Senin ada leaderboardnya kayak gitu. Kemudian itu tuh bisa misalnya soalnya 110 soal, kemudian udah 110 soal, kemudian langsung ada skornya. Setelah ada skornya, ada pembahasannya. Banyak banget ya sih lah, ya Allah aku pusing ya ngeneranginnya juga. Nah, terus udah gitu, ketika ada jawaban, tapi nggak bisa di-download nih, tapi bisa dilihat doang sih si jawabannya. Kalau pengen di-download dalam bentuk PDF, bayarnya cuma 10.000 aja. Nah, udah gitu. Kalau misalnya yang ke satu, yang paling kece, misalnya nilainya sempurna, misalnya gitu ya, paling nomor 1 gitu loh. Jadi di sana bakal dapat 1 bundle video gratis, ratusan video dan lengkap, super lengkap. Oke, jawabannya berapa? TO-nya gratis Kak? Iya gratis, tapi pembahasannya nggak bisa di-download, cuma dilihat ya. Pembahasannya ada full, tapi nggak bisa di-download. Kalau di-download bayarnya cuma 10.000 doang, ya. Cara download hasil pembahasannya gimana Kak? Nanti bisa ada bayar 10.000 aja, ditransfer terus langsung bisa download hasil pembahasannya, gitu ya. Oke, jawabannya berapa? Jawabannya yang C, nomor 8. Jawabannya yang Kak, daftarnya di mana? Di tryoutcpns.id ya. Ketik aja ya. tryoutcpns.id. Okay. Apakah soal ini akan sama? Ya nggak tahu guys, tapi ini prediksi-prediksi setiap tahunnya. Kenapa? Ya karena aku bukan yang pembuat soalnya gitu loh. Cuman aku memprediksi dari beberapa tahun sering keluar yang mana aku tampilin di sini. Kita bahas ya. Ya. Oke, Kak, itu buat nakes ada guys, ada. Jadi yang paling lengkap itu memang kayak pendidikan, kayak kesehatan gitu lah. Nih, toko Rudi membeli 4 barang A dan 2 barang B. Misalnya 4A plus 2 barang B sama dengan 4.000. Sedangkan Yusuf membeli 10 barang A. 10A, oke, ditambah 4 barang B, 4B. Harganya berapa? 9.500. Sedangkan yang ditanyakan adalah A, B ini tuh kan A, 1 barang kan, 1A plus B doang. Ya, yang ditanyakan adalah ini. Nah, kemudian kita lihat ini gimana caranya, kita harus samakan dulu penyebutnya guys ya. Oke, yang mau dihilangkan variabelnya disamakan yang B-nya. Ini kan ada 2 nih, ada 4. Biar sama-sama ini bisa dihilangkan, ini bisa yang atas dikali 2. Kalau 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau ini kan udah 4 kali 1 aja. Jadi kenapa Kak harus kayak gitu kan? Dikali dulu supaya si B itu nanti hilang variabel ininya. Si ininya bakal menghilangkan si B. Nah, makanya si koefisiennya, ini koefisien itu harus disamakan. Kita kalau ini dikali 2, semua dikali 2. 4 dikali 2 berarti 8A ditambah 4B sama dengan 8.000. Ini 10A karena semua dikali 1, ya udah tulis aja nggak sih? 10A ditambah 4B sama dengan 9.500. Oke. Ini dikurang, biar apa? Ini hilang. Sisanya 8A dikurangi 10A berarti min 2A sama dengan 8.000 dikurangi 9.500. Min 1.500. Ini min bisa dicoret. 2A, langsung aja ya. A sama dengan 1.500 dibagi 2. A sama dengan 750. Oke.
Si A udah 7.500. Sekarang si B berapa? Masukkan aja ke persamaan ini. 4A plus 2B sama dengan 4.000. 4, si A-nya dari sini ya. Set ke sini. 4 kali 750 ditambah 2B sama dengan 4.000. 4 kali 750 berapa? 3.000. Ditambah 2B sama dengan 4.000. 2B sama dengan ini 4.000 dikurangi 3.000. 2B sama dengan 1.000. B-nya sama dengan 500. Jadi kesimpulan titik A-nya 750, A plus B sama dengan 750 ditambah 500. 1.250. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nulis pakai tangan kiri ya? Enggak, pakai tangan kanan. Ini kan dicerminkan kayak gitu ya. Ya, oke. Kak, sub persamaan 2 boleh nggak kakak? Boleh, kalau persamaan 2 dimasukkan nilainya bakal sama. Rumus apa? Kali 2 enggak, misalnya gini. Ini kali 2 kali 1 itu disamakan penyebutnya. Ini kan misalnya saya di sini ya, di atas ya. Misalnya ini kan ada 3B sama 9B ya. Nah, kalau misalnya kita pengen menghilangkan variabel B ini A plus B, A plus apa gitu ya. Kalau ini samakan. Ini KPK kan. KPK-nya dengan ini dikali 3, jadi hasilnya 9B. Ini dikali 1, hasilnya 9B. Karena 9B biar dicoret. Biar nanti bisa dicoret ininya. Yang si 2B sama 4B nanti bisa dicoret di akhir, di sini dicoret. Makanya itu bisa dikali 2, bisa dikali 4, bisa dikali 5, dan lain sebagainya gitu ya. K itu 8.000 dari mana? Ini karena kali 2 berarti semua dikali 2. 4 dikali 2 8. 2 dikali 2 4B. 4.000 dikali 2 jadi 8.000. Kayak gitu ya. Kapan belajar kimianya? Nggak ada kimia guys. Kalau TIU ada kimia boleh lah ya. Oke. Karena gua dikali 2 jadi 4 kali 2. Ya benar. Oke. Cara gampangnya, cara cepatnya. Ini kata saya sebenarnya ini udah diringkas cara cepatnya. Kalau kakak sering latihan ini bakal bentar ngerjainnya. Aku sering ngerjainnya itu kurang dari 1 menit kalau sering ya. Oke. Kak, kalau daftar TO hari ini mulainya pas hari apa? Sekarang ya sih guys? Ya Allah, hari Rabu ya. Berarti daftarnya hari ini berarti TO-nya akhir pekan yang Sabtu sama Minggu. Oke. Gak ada suaranya, bener nggak aku gak ada suaranya? Ada nggak sih? Ada nggak sih ini? Kak, selain soal TIU ada soal lain nggak? Kakak ada TWK sama TKP, tapi aku ahlinya cuma TIU doang. Kalau aku ada kok suaranya. Oke, Kak, TO-nya berbayar kalau mau ngedownload pembahasannya. Kalau tidak mau mendownload pembahasannya, so cuman diliatin doang pembahasannya, dimaknai, dihayati, itu nggak bayar gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 9. Itu adalah kita bahas soal-soal TIU lagi untuk persiapan tes CPNS tahun ini ya. Oke. Pertanyaannya, 17 kuadrat dikurangi 13 kuadrat dibagi, ini maknanya 5 kali 24 ya. 5 kali 24 ini. Aku coret dulu biar gampang. 5 kali 24. Ya, dikurangi 16,67% dikurangi 0,67% ya. Oke.
Kita tulis 30 detik dari sekarang ya. For information, bagi kakak-kakak yang baru join nih, yang baru join banget, kakak-kakak bisa ikutan nih. Kalau merasa TIU itu menyusahkan, atau TWK itu menyusahkan, atau TKP itu menyusahkan, maka kakak-kakak harus banget belajar ya TO. TO-nya tiap minggu dari Senin sampai Jumat. Pendaftarannya sampai Sabtu deh pendaftarannya, tapi untuk pelaksanaan tesnya atau TO-nya itu setiap hari Sabtu dan Minggu, dan pengumumannya di leaderboard itu hari Senin. Yang terbaik akan dapat ratusan video gratis dalam satu bundle. Cek, makanya cek ya. Oke, jawabannya apa guys? Jawabannya A. Waduh, cepet banget. Jawabannya A. Oke, ini udah jadi kayak paduan suara sekarang ya. Udah jawabannya A ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya gini. Di sini ada kata 17. 17 kuadrat dikurangi 13 kuadrat. Kakak-kakak nggak usah nih ngitung 17 kali 17 dikurangi 13 dikurangi 12. Tapi kalau menurut matematika kayak gini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Berarti ini adalah 17 plus 13 dikali 17 dikurangi 13. 17 ditambah 13 adalah berapa? 30 ya. 30 nggak sih? Benar nggak sih? 30 dikali 17 kurangi 13 4 sama dengan 120. Oke, kita masuk ke soal. Di atas ini jawabannya apa? 120. Berarti 120 per 24 kali 5 itu sama 120 dikurangi. Nih, kalau di sini ada persen, ya, saya kasih tahu 16,67%, maknanya per 100. Itu berarti maknanya 0,1667. Kenapa sih Kak? Gini aja ya, logikanya. Contoh 4%, berarti 4 per 100. Tulis aja nolnya 2 di sini, berarti 0,04 jawabannya gitu. Nah ini juga 16,67 per 100, pindah aja komanya ke depan 2 angka karena nolnya 2 kali, berarti 0,1667. 0,1667 dikurangi 0,67 ya. 120 per 120 maknanya 1 dikurangi 0,1667 dikurangi 0,67. Lihat ya. Gimana lihat? Kita lihat, ini aja dijumlahin dulu biar nggak pusing. 0,1667 di 0,67. 76 berapa? 13 8. Berarti 1 dikurangi 0,8367. Kita lihat aja. 1 dikurangi 0,83. Berapa sih? 0,16. Kesininya ya udah berarti A aja jawabannya. Karena nggak ada lagi yang hasilnya 0,16. Ini 0,4. Ini 0,6. Ini 0,3. Ini 0,3. Ya, berarti jawabannya yang A. Ya. Oke. Ku menunggu hingga wifi mensatukan kita. Iya, maaf guys ya. Aku selalu setia kok. Makasih ya guys yang selalu setia. Oke, ini ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut gak sih? Iya, lanjut. Oke. Sudah jumpa seminggu sekali, ada gangguan lagi ya? Kok ditambah Kak? Iya, aku biar gampang aja sih sebenarnya. Misalnya 1 dikurangi 5 dikurangi 2, aku dikuranginya cepat, berarti 1 dikurangi 7. 1 dikurangi 7, ininya 5-nya dijumlah biar cepat jadi 3. Sama aja nggak sih? 1 dikurangi 5 dulu, baru dikurangi 2 sama dengan 3 gitu. Ya, aku caranya biar cepat sih. Kayak gitu ya guys. MH Picture. Oke, lanjut gak sih? Lanjut aja ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini soalnya jawabannya ini cuma 10 detik ya.
Oke, apabila X sama dengan min 3 pangkat 8 dan Y sama dengan min 8 kurung pangkat 3, maka 30 detik dari sekarang. Gas ya. For information bagi kakak-kakak semua yang baru gabung, baru join. Kalau kakak-kakak pengen pengen ngejain soal dimanapun, kapan aja, pada saat mendung, hujan, gak ada sinyal ataupun ada sinyal, kan kalau misalnya kayak gini, itu kan harus ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal, itu bisa tetap ngejain tes CPNS ya. Caranya gimana? Check out di keranjang kuning karena ada 2 buku ini. Isinya apa sih Kak? Isinya dua-duanya itu adalah SKB, SKD, berbagai SKB-nya berbagai bidang. SKD-nya ada materi, ada tes psikotes, ada wawancara, kemudian ada penjelasan materi, ada materinya, kemudian ada soal dan jawabannya lengkap, paket komplit ya. Gitu ya guys. Jawabannya apa ini? Jawabannya A sama B. A sama B. Jawabannya A sama B. Berarti ini ada perseteruan antara A dan B. Kita lihat 10 detik ini ya. Tapi aku ngejelasinnya bakal lebih lama sih. X sama dengan min 3 pangkat 8. Nih, ini hasilnya adalah pasti positif. 3 pangkat 8 hasilnya positif, yang dikurung dulu, yang diselesaikan. Karena ada min, ini kayak kali, itu tuh kayak min 1 kali yang dikurung. Ini ada min dikali positif, hasilnya pasti minus si X-nya. Nih, minus 8 dipangkatin 3. Si minus 8 ini 3 pangkat 8. Ini minus dipangkatkan ganjil, pasti hasilnya adalah minus lagi. Jadi ini sama-sama minus. Berarti jawabannya apa? X lebih besar dari Y atau X kurang dari Y? A atau B? B kakak. Ya, karena 3 pangkat 8 itu pasti kurang dari ya. Banyak gangguan. Maaf ya. Kita lanjut aja ya ke soal berikutnya ya. Nomor 9 kita lihat. Aku screenshot ya. Nih, silahkan screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan screenshot lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang B, nomor 10. Sekarang kita ngejain nomor 11. Ya. Nih nomor 10 aku screenshot lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita ke nomor 11 ya. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Ya. Lihat dulu ke nomor 10. Udah guys? Udah nggak sih? Udah ya? Nah, Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Ani lebih tinggi dari Wati. Tinggi Clara sama dengan tinggi Feni. Emil lebih tinggi daripada Dara. Hanya 2 peserta yang tinggi badannya sama. Jika Wati lebih tinggi daripada Emil, maka 30 detik dari sekarang. Waduh ya, ini banyak gangguan sekali. Mohon maaf ke kakak-kakak semua. Kak, belum nomor 10 ya, aku bahas lagi ini Kak, tanggung ya nomor 11, nanti aku bahas back to nomor 10. Ya, sabar ya.
Kita mau ke nomor 11 dulu aja. Ini tanggung, aku udah bacain soalnya ya. Nanti udah ini langsung ke nomor 10. Oke. Ini nomor 11 dulu, gimana jawabannya? Waduh, ini kayaknya belum pada connect nih, harus loading lagi. Oke, aku kasih waktu 30 detik lagi ya. Oke, 28, 27, oke. For your information, bagi kakak-kakak yang baru join, silahkan kalau misalnya nggak mau loading kayak gini, nggak mau nge-lag ya, silahkan kakak-kakak bisa beli buku karena buku no nge-lag ya, no nge-lag. Silahkan buka di di keranjang kuningnya, karena ini ada SKD dan SKB. SKB-nya itu lengkap berbagai bidang, ada tes wawancara dan juga ada ada materi-materi soal dari SKD-nya, materi-materinya, soalnya dan jawabannya secara lengkap, no ngelag. Kak, soalnya sampai berapa? Aku bikin sampai berapa ya? Aku bikin sampai 20 guys. Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya ini biasanya soalnya itu soal logika banget. Kalau soal logika banget, aku kasih clue. Yang pertama kita lihat dengan ini. Pertanyaannya yang jadi fokus utama. Wati, aku tulis W ya, lebih tinggi daripada Emil. Ini clue-nya. Baru kita ke soal satu-satu ya. Oke. Ani lebih tinggi daripada Wati. Clara sama dengan Feni. Emil lebih tinggi daripada Dara. Berarti otomatis karena W lebih besar daripada E, berarti urutannya A lebih besar daripada W. W-nya itu kan lebih besar daripada E, yang ini sama yang ini. Lebih besar daripada E, lebih besar daripada D. Oke, kita lihat. Ani lebih tinggi daripada Dara. Ani. Oke. Ani lebih tinggi daripada Dara. Coba. Emil lebih tinggi daripada Ani. Emil lebih tinggi daripada Ani. Enggak dong. Emil itu ada di ketiga, keempat, ketiga. Dara yang lebih tinggi daripada Ani. Ani di paling tinggi di sini, salah. Dara lebih tinggi daripada Wati. Dara lebih tinggi daripada Wati. Enggak. Clara lebih tinggi dari Emil. Enggak tahu. Orang Clara sama Feni enggak tahu posisinya ada di mana. Belum tentu. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya guys. Oke. A. Benar-benar dan ada B ya. Premium ada pembahasannya Kak. Premium, dua-duanya juga ada pembahasannya. Yang gratis ada pembahasannya, yang premium juga ada pembahasannya. Cuman bedanya apa? Kalau yang gratis itu tidak bisa di-download pembahasannya. Kalau yang berbayar, yang 10K itu 10.000 aja, itu bisa di-download pembayarannya. Kayak gitu bedanya ya. Oke, Kak katanya yang nomor 10 nih. Aku ulang lagi yang nomor 10 ya. X sama dengan kurang dari 3 pangkat 8. Oke, 3 pangkat 8 itu pasti nilainya positif. Ini ada negatif, berarti X sama dengan negatif dikali positif, sama dengan pasti hasilnya negatif. Yang Y sama dengan minus 8 dipangkatkan ganjil. Ya, pangkat 3. Itu minus 8 minus pangkatkan ganjil pasti hasilnya adalah minus lagi. Ini dua-duanya hasilnya adalah minus. Oke, sekarang tinggal pilih yang mana, lebih besar yang mana minusnya. Kalau misalnya ini yang angka kecil, pangkat besar. Ini ada besar, pangkat kecil. Biasanya yang ini yang lebih kecil daripada yang ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mau sholat duhur bentar. Oh, berarti ini di waktu Indonesia Tengah ya, atau waktu Indonesia Timur. Oke. Nah sekarang
Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Aku baca soal dulu ya. Komen. Gimana cara lihat pembahasan di TO gratis? Ada, kalau udah dapat nilai, klik pembahasan langsung semua ada pembahasannya di sana. Tinggal klik-klik doang nggak sih? Caranya dengan mengklik-klik saja. Oke, soal nomor 12 nih. Waktu kita cuma 5 menit lagi. Kita lanjut ya. Pada rapat sekolah dihadiri pria dan wanita dengan perbandingan 5:2. Saat itu 5 orang pria berhalangan hadir sehingga perbandingan menjadi 2:1. Maka berapakah jumlah anggota rapat tersebut? Oke. Silahkan 30 detik baru dari sekarang. Oke. Sip, aku mau balas jawab chat-chatnya ya. Oh alah, oke Kak, soalnya baru tahu. Oh iya, nggak apa-apa guys ya. Oke, cek langsung ya ke tocpns.id yang baru tahu ya untuk ikutan TO-nya ya. Kak, sampai jam berapa live-nya? Live-nya sampai, kalau ini waktu Indonesia Barat itu sampai 11.30. Jadi kita punya waktu 4 menit lagi. Mungkin 1-2 soal lagi ya guys. Kayak gitu. Nah, kita live tiap hari Kamis. Kamis, Rabu kali ya. Rabu jam berapa? Jam 10 sampai jam 11.30 ya. Itu WIB ya, waktu Indonesia Barat. Oke. Gimana ini nomor 12? Jawabannya A. Atau ada jawabannya B atau C atau D? Apa? Butuh waktu 30 detik lagi. Kita lihat ya, 30 detik lagi aja ya guys. Biar semua pada ngejakin dan pada menjawab ya. Oke, kalau misalnya kakak-kakak nih TO-nya ingat, kalau misalnya kakak-kakak dapat ke 1 ya, TO-nya nilainya tuh 520, misalkan maksimal 550 nih. Paling gede nih seantero yang ikutan di tocpns.id minggu ini gitu, langsung akan dihubungin dan akan dapat 1 bundel video-video, ratusan video berjam-jam, berpuluh-puluh jam, dan itu isinya soal dan jawaban. Jadi pembahasan kayak aku lagi ngomong kayak gini, ngedengerin aku ngomong, ngebahas soal, tanya jawab dan lain sebagainya. Di sana kakak-kakak sambil rebahan juga bisa melihat video itu ya. Menarik kan? Oke. Jawabannya ada yang E. Oke, kita lihat ya. Pada rapat sekolah dihadiri pria, aku analisis prianya, W-nya wanita adalah W. Pria berbanding wanita. Berapa banding berapa? 5 berbanding 2. Oke. Kemudian setelah itu kalau misalnya pria itu berhalangan hadir sehingga perbandingan menjadi 2:1. Kita lihat, kita analisis si pria. Ini kan asalnya dibagi nih, dipindah ruas jadi dikali. Jadi si pria itu sama dengan 5/2 wanita. Ya, ini persamaan 1. Kemudian setelah itu, ketika pria dikurangi 5 ya, pria dikurangi 5, perbandingannya itu akan menjadi pria dikurangi 5 berbanding wanita itu akan menjadi 2:1. W-nya pindahkan ruas lagi ke sini, pindah ruas ke sini. Jadi P-5 sama dengan 2W ya. 2/1 itu kan 2, berarti 2W. Oke. Nah, ini perbandingan kedua. Ini misalnya nomor ke-1, ini kedua. Kemudian setelah itu substitusi dari 1 ke 2. Masukkan P-nya 5W, berarti 5/2W dikurangi 5 sama dengan 2W. Karena asalnya P-5 karena P-nya 5/2, berarti tulis 5/2 ininya 5/2W dikurangi 5. Kemudian ini kan bisa ya. Oke, lihat di sini. Kita lihat
Minus 5 sama dengan 2W dikurangi 5 per 2W. Gimana sih caranya? Min 5 sama dengan, ini asalnya per 1 nih. Samain dulu penyebutnya. Biar jadi per 2, berarti ini juga harus dikali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Berarti 4 per 2W dikurangi 5 per 2W. Minus 5-nya sama dengan 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1 per 2W. Coret-coret ya. Karena sama-sama minus. Oke, 5. Karena ini dikali setengah, berarti kalau pindah ruas berarti dibagi setengah. Sama dengan W. 5 dikali 2 per 1 sama dengan W. 10 sama dengan W. Jadi wanitanya adalah 10 orang. Kemudian, ini persamaan ketiga. Kemudian gimana caranya dapat pria? Oke, dapat prianya masukkan 3 ke 1. Ini kan W-nya tuh udah 10 nih. Sedangkan pria itu rumusnya 5 per 2W. P sama dengan 5 per 2 kali 10. Bisa dicoret. 5 ini bagi 2 berarti 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. P-nya 25. Berarti berapa jumlah rapatnya? P plus W sama dengan 25 ditambah 10 sama dengan 35. Salah. W-nya berapa sih? Iya, 10. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, jadi jawabannya yang 35. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, ini pada jawabannya pada E. Kenapa E? Oke, ada yang mau didiskusikan ini kenapa jawabannya E? Atau masih pusing? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kan 5 orang tidak hadir. Ya, kan ini totalin. Ini kan 5 orang berhalangan hadir sehingga perbandingannya ini kalau ada 5 orang yang hadir, 5 orang ya, itu untuk mengetahui perbandingannya saja. Ya, tapi tetap saja hasilnya pasti di sini di 35. Oke, ya. Iya, kan jumlah anggota. Benar, berarti jumlah anggota makanya 35. Oke, saya ulang ya sebentar sebelum selesai. Pada rapat sekolah dihadiri pria dan wanita. Pria berbanding wanitanya yang sebelah sini 5 banding 2. Kita analisis P-nya, kan P-nya dibagi W. Kalau pengen tahu P-nya sama dengan P-nya asalnya dibagi jadi dikali. Pindah ruas ke sini jadi dikali. P sama dengan 5 per 2W. Ya. Oke, kita ini persamaan 1. Kemudian saat itu 5 pria berhalangan hadir sehingga perbandingannya saat P-nya dikurangi 5, yang ini P-nya dikurangi 5 berbanding W, perbandingannya 2 banding 1. Oke. Nah, si W-nya asalnya dibagi, pindah ruas ke atas, ya, pindah ruas ke atas jadi dikali. Jadi P-5 sama dengan 2W. Sekarang substitusikan antara persamaan 1 ke persamaan 2. Ya. Nah, jadi 5 asalnya P itu P kan 5 per 2 P-5 berarti P-nya itu diubah jadi 5 per 2. 5 per 2W dikurangi 5 sama dengan 2W. Ini kita pindahkan yang W-nya ke kanan. Jadi min 5, ini min 5 sama dengan 2 per 1W dikurangi 5 per 2W. Hasilnya min setengah W yang ini. Karena minus-minus jadi dicoret. Ini asalnya dikali, pindah ruas jadi dibagi. 5 dibagi 1 per 2 hasilnya 10.
10, kita lihat balik lagi ke P. P itu 5 per 2 kali 10. Jadi P-nya 25. Totalnya jadi 35. Kayak gitu. Iya, itu tuh untuk mengetahui perbandingannya saja. Jadi jumlah setelah dikurangi 5 sebenarnya perbandingannya yang jumlah yang anggota yang hadirnya sudah hasil hitungan yang ininya. Dari sini, maka setelah dihitung 5 orang tidak hadir, sudah ketahuan ternyata 35 lah akhirnya yang dapat. Setelah dikurangi 5, dikurangi 5-nya ada di mana? Di P-5, kayak gitu guys ya. Oke, sekarang sudah jam 11.35. Aku kasih clue ya, kasih bonus satu lagi ya soalnya. Januari Desember sama dengan prakata titik-titik. Ini gampang kok, gas LPG gitu ya. Tinggal apa? Oke. Salah. Ya, silakan 30 detik dari sekarang ini. Ini gampang banget. Ini namanya logika ya. Logika biasanya suka ada. Ini 1 atau 2 soal suka ada di tes CPNS. Penutup. Kenapa penutup ya? Oke, jadi jawabannya lagi apa? B. Ya, oke. Kita analisis di sini ya. Aku kasih analogi ya. Ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Biasanya si A berhubungan dengan B sama dengan C berhubungan dengan D. Kalau kalian, ini kan sebenarnya soalnya gampang. Tapi kalau ada soalnya yang susah, itu ya aku kasih clue-nya apa? Buat kalimat. Misal, dari Januari Desember ya. Dalam setahun diawali Januari, diakhiri Desember. Oke. Kalau ini prakata berarti dalam tulisan ya, atau dalam pidato. Dalam tulisan diawali prakata, diakhiri penutup. Nih. Berarti si kalimat penghubungnya ini harus sama antara yang kalimat ini dengan kalimat ini. Makanya yang berbedanya hanya di sininya saja. Nih. Jadi si ininya nih, yang diakhiri, diawali, dalam itu semua harus sama kata penghubungnya. Baru kalau misalnya nyambung di kalimat A, B, maka akan menghasilkan C, D. Baru bisa dikatakan jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, kan nomor 12, 13 gak ada. 12, 13 aku loncat ya nomor 13 karena lama. Oke, 12 nih silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai ya. Oke, nih udah jam 11.38. Oke. Nih. Oke. Alhamdulillah, terima kasih guys ya, akhirnya pembahasan soal TIU telah selesai. Dan sebelum selesai, kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi kakak-kakak semua yang ingin try out TO setiap minggunya, silakan buka tryoutcpns.id. Nah, di sana pendaftarannya dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Kemudian Sabtu sampai Minggu itu ngerjain soalnya. Hari Senin baru ada leaderboardnya dan diketahui siapa yang paling teratas, yang paling atas atau yang juara, yang paling tinggi nilainya itu bakal dapat satu bundle video, ratusan video isinya pembahasan TIU TKP dan TWK lengkap, super lengkap, itu gratis. Nah, kalau misalnya TO-nya itu ada 110 soal TIU TKP dan TWK, kemudian itu bisa ada nilainya, kemudian waktunya juga sama kayak CPNS beneran, terus juga ada pembahasannya yang bisa dilihat. Tapi kalau pengen kakak-kakak mendownload pembahasannya, sebenarnya pembahasannya udah ada, tapi kalau di download itu bayar cuma 10K doang ya, 10K doang. Terus pengumuman yang kedua,
kakak-kakak dan tadi kan tahu kan nge-like kayak gitu. Kalau misalnya kakak-kakak nggak pengen nge-like, pengen ngebahas soal kapan saja, di mana saja yang ada internet atau nggak ada gitu ya, kakak-kakak bisa cek di keranjang kuningnya ya. Jadi ada 2 buku di keranjang kuning ini, ada 2 buku. Isinya itu soal-soal CPNS, baik dari SKD maupun SKB. SKB-nya itu berbagai bidang ya, berbagai bidang. Dan di SKD pun itu lengkap banget, dari mulai materinya, kemudian soalnya, pembahasan soalnya. Dan ini pembahasan soalnya gampang-gampang banget. Jadi kakak-kakak bisa cek langsung ke keranjang kuning yang ada di kolom di akun TikTok try@cpns.id ya. Oke, kita akan live lagi nanti minggu depan setiap hari Rabu jam 10 WIB ya, 10 pagi waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di akun kita, di akun TikTok try@cpns.id, terutama di hari Rabu jam 10. Oke, aku Ica, mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.